Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Suhaini dan lulusan Bimbingan Konseling Islam semester 5A. Di sini saya akan membuat video bimbingan online secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai untuk melancarkan kegiatan kita pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Di sini saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Ulan Nurhindasari. Saya, Bu. Anggita Novanti. Hadir, Bu. Dan Eti Nurholifah. Hadir, Bu. Nah, di sini kita akan melakukan bimbingan secara online kurang lebih selama 30 menit. Nah, di sini saya akan men-share PPT untuk kalian baca dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita ke kegiatan inti, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan bimbingan secara online ini? Iya, Bu. Nah, kalau sudah siap, Ya, Bu. baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan pengembangan bakat. Nah, untuk pada Eti Nurholifah, silahkan untuk menampilkan PPT yang telah saya kirimkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bakat. Nah, di sini bakat atau aptitude merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, dan melukis. Nah, di sini cara berfungsi bakat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kemampuan pada bidang khusus atau talent, misalnya bakat musik, melukis, dan lain-lain. Nah, yang kedua, bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus, misalnya bakat melihat ruang dibutuhkan untuk merealisasikan kemampuan di bidang teknik arsitek. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat, karena keberadaan minat merupakan faktor utama bagi perkembangan bakat. Karena tanpa minat, bakat tidak akan berguna sama sekali. Artinya, minat yang tinggi akan membuat kita mampu melakukan sesuatu sekalipun kita tidak berbakat. Nah, di sini minat bisa diciptakan, tetapi bakat merupakan bawaan yang kita bawa sejak lahir. Nah, di sini untuk memahami bakat, memang kita perlu melakukan tes bakat. Nah, di sini tes bakat bertujuan membantu memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang. Melalui tes bakat, kita bisa memperoleh gambaran mengenai berbagai bidang kemampuan dan minat seseorang. Nah, di sini untuk meningkatkan pengembangan bakat, kita memerlukan beberapa faktor. Yang pertama, stimulasi. Di sini, faktor stimulasi bisa internal maupun eksternal. Stimulan yang utama ialah kesadaran akan potensi diri, belajar, dan terus belajar. Yang kedua, berusahalah untuk kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja. Kreativitas akan menuntun jalan kita untuk menuju pengenalan dan pemahaman bakat. Nah, yang ketiga, peliharalah kejujuran dan ketulusan. Kita harus jujur mengakui bakat yang kita miliki sekalipun kita tidak berminat. Nah, di sini beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama, sejak usia dini, cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak. Yang selanjutnya, kembangkan konsep diri positif pada anak. Usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat
anak untuk belajar dan menekuni bidang. Yang terakhir, jalin hubungan baik serta akrab antara orang tua atau guru dengan anak. Nah, di sini faktor pendukung pengembangan bakat ada 2. Yang pertama, faktor intern dan faktor ekstern. Yang pertama, faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak. Yang kedua, faktor kepribadian. Keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak akan tergantung pada diri sendiri dan emosi anak itu sendiri. Yang kedua, faktor ekstern. Nah, di sini merupakan faktor lingkungan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, di sini merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak untuk memperoleh pengalaman. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, di sini lingkungan ini merupakan sangat berpengaruh bagi perkembangan minat dan bakat. Karena di lingkungan ini bakat dan minat anak dikembangkan secara intensif. Nah, yang terakhir, lingkungan sosial merupakan lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakat kepada masyarakat. Dengan mengembangkan minat dan bakat serta memberikan bimbingan karir sejak dini, remaja akan menyadari mengenai apa yang ia sukai dan apa yang ia lakukan. Dan akan menjadi lebih jelas jika ditekuni sehingga bisa menentukan pilihan dan menyiapkan diri untuk menggapai impiannya. Nah, sekian dari penjelasan saya ini. Saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian ingin bertanya atau kalian ingin menyimpulkan hasil materi yang telah saya sampaikan. Nah, bagaimana? Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan atau kalian ingin menyimpulkan? Nah, baiklah, Saudari Ulan, saya persilahkan. Saya ingin menyimpulkan, Bu. Waalaikumsalam. Ya sudah, mulai Ulan. Ulan. Ya, Bu. Baik, simpulkan dari materi saya hari ini. Begini, Bu, menurut yang saya pahami dari Ibu sampaikan, bakat itu merupakan kemampuan bawaan, Bu. Bakat bisa dikembangkan melalui niat yang kita punya dan juga berhubungan dengan kecerdasan, Bu. Ini dapat saya simpulkan yang telah Ibu berikan tadi. Nah, baiklah. Terima kasih kepada Ulan. Nah, cukup sekian dari bimbingan kita pada hari ini. Saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Nah, baiklah. Saya akan mengirimkan link Google Form kepada kalian lewat WA untuk kalian isi untuk evaluasi kita pada hari ini. Siap, Bu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.